اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع بهداه إلى يوم القيامة وبعد. Jamaah sekalian yang saya hormati, pada kesempatan kali ini insyaallah saya akan membacakan kepada para hadirin salah satu kitab yang telah ditulis oleh Al-Ustaz Yazid bin Abdul Qadir Jawas rahimahullah. Kitabnya adalah Prinsip Dasar Islam. Dalam muqaddimah yang beliau bawakan, beliau menyebutkan tentang urgensi untuk kita bersyukur kepada karunia-karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Di antara karunia yang paling besar adalah Allah Subhanahu wa taala mengenalkan kita dengan agama Islam. Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk dari orang-orang yang mengamalkan kalimat la ilaha illallah wa Muhammadur Rasulullah. Sehingga ini menunjukkan bahwasanya kita mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita pun dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat, ini adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga seorang muslim wajib bersyukur kepada karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Sehingga seorang muslim yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia nikmat Islam, nikmat iman, ia berusaha menjadi muslim yang ridha kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabbnya. Sehingga ketika beribadah, ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika beribadah, ibadahnya ikhlas hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dia pun berusaha untuk senantiasa menjadikan Islam sebagai agamanya. Ketika dia bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, maka bertaqarrubnya, mendekatkan dirinya hanya dengan agama Islam, tidak dengan ajaran-ajaran yang lainnya, baik itu tradisi-tradisi nenek moyang ataupun kata-kata orang, tidak. Akan tapi ketika beribadah, Islam ia jadikan sebagai identitas dia. Dari dia bangun tidur sampai dia tidur lagi, maka ia berusaha untuk mengamalkan Islam yang telah sampai kepada dia. Kemudian dia pun berusaha ketika bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala menjadikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasulnya, Rasulullah, sebagai nabinya. Sehingga ketika beribadah, ibadahnya dengan agama Islam dengan sepenuh hati dan meyakini, kemudian ketika mengamalkannya sesuai dengan apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ketika beribadah, ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan hal inilah seseorang bersyukur kepada Allah terhadap karunia nikmat iman yang sampai kepadanya. Karena banyak orang-orang yang mereka bisa jadi lebih cerdas, lebih pintar, lebih modern dari kita, akan tapi mereka jauh dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau pun menegaskan bahwa penilaian baik dan tidaknya seseorang sebagai muslim bukan dengan pengakuan,
bukan dengan klaim bahwasanya dia cinta kepada Rasulullah, dia cinta kepada Allah, dia memiliki Islam yang sejati ataupun lain-lainnya. Tidak ada pengakuan. Akan tetapi harus bentuknya adalah amalan dan ilmu. Sehingga ketika seseorang beramal dengan ilmu yang dia miliki dalam rangka menunjukkan keimanan dan ketakwaan dia, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepadanya kedudukan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam satu hadis, "Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum, walakinnallaha yanzuru ila qulubikum wa a'malikum." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ketika menentukan kedudukan seseorang di sisinya tidak dengan melihat rupa kita, tidak dengan melihat dari mana kita berasal, tidak dengan kita dilihat dari keturunan mana, tidak. Wa amwalikum, dan harta yang sampai kepada kita pun bukan menjadi patokan bahwasanya seseorang itu memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah barometer yang salah pada manusia pada zaman sekarang. Sebagian orang ketika melihat ada orang-orang yang mendapatkan keluasan, hartanya, rame dagangannya, kemudian mungkin jabatannya meningkat drastis, promosi, kemudian tinggi jabatannya. Ada orang mengatakan apa? Orang ini lagi disenangi sama Allah, dicintai sama Allah, sehingga diberikan dunia. Ini salah. Harta itu bukan patokan. Sebagaimana Musa adalah orang yang biasa-biasa saja, Fir'aun adalah orang yang sangat kaya raya pada saat itu. Di antara dua kedudukan ini sangatlah jelas bagi kita. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan harta kepada siapa yang Allah cinta dan kepada siapa yang tidak Allah cinta. Sebagaimana orang-orang kafir, mereka mendapatkan keluasan harta dari Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi yang berkaitan dengan iman, dengan Islam, dengan tauhid, tidaklah Allah Subhanahu wa taala berikan kecuali kepada siapa-siapa yang Allah pilih, siapa-siapa yang Allah Subhanahu wa taala cinta. Kemudian dalam hadis tersebut Rasulullah katakan, "Walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum." Akan tetapi yang menjadi patokan di sisi Allah Subhanahu wa taala untuk menunjukkan kedudukan seseorang di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah apa-apa yang ada di hatinya, apa-apa yang ada dalam amalan-amalannya. Hatinya berisi ketakwaan ataukah tidak? Hatinya berisi pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala ataukah tidak? Amal perbuatannya menunjukkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala ataukah tidak? Hatinya bertawakal kepada Allah ataukah tidak? Hatinya takut kepada Allah Subhanahu wa taala ataukah tidak? Hatinya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala ataukah tidak? Maka itu semua akan menentukan kedudukan seseorang sisi Allah Subhanahu wa taala. Bukan yang berkaitan dengan harta, bukan yang berkaitan dengan rupa, bukan yang berkaitan dari keturunan mana orang tersebut, tidak. Akan tetapi inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang-orang yang paling mulia di sisi Allah bukan orang Arab, bukan orang non-Arab, bukan orang kaya, bukan orang miskin, bukan. Akan tetapi mereka yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga hadis ini juga yang bersumber dari Abu Hurairah menunjukkan keutamaan ilmu. Karena seseorang tidak mungkin memakmurkan hatinya kecuali dengan ilmu. Dimakmurkan hatinya dengan ketakwaan, dengan iman, dengan cinta kepada Allah, dengan pengagungan kepada Allah, haruslah dia memiliki ilmu. Begitu juga tidak mungkin seseorang beramal dan amalannya dengannya
dia diterima amalannya dan amalannya menjadikan dia memiliki kedudukan sisi Allah Subhanahu wa taala, kecuali dengan ilmu. Yang ilmu yang akan menghantarkan seseorang kepada kedudukan sisi Allah Subhanahu wa taala bukan ilmu fisika, bukan ilmu matematika, bukan ilmu macam-macam yang lainnya, bukan, akan tetapi ilmu yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berupa Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ditekankan oleh penulis, seorang muslim wajib belajar tentang Islam yang berdasarkan dengan Al-Qur'an, dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih menurut pemahaman para sahabat ridwanullahi alaihim. Karena Al-Qur'an ini Allah Subhanahu wa taala turunkan bukan untuk jadi pajangan, bukan untuk ditulis kaligrafi kemudian menjadi penghias dinding, bukan. Bukan juga untuk ditulis di mobil, ditulis hada min fadli rabbi, bukan. Bukan juga ditulis di depan rumah seseorang, bukan. Bukan, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Qur'an agar dibaca, agar difahami isinya dan diamalkan petunjuknya menjadi pedoman hidup seseorang. Hudal lil muttaqin, petunjuk buat orang-orang yang bertakwa. Sehingga wahyu berupa Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam merupakan pedoman hidup abadi dan terpelihara yang harus dipelajari dan diamalkan. Sehingga ketika seseorang mengamalkan Al-Quran, mengamalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia tidak akan tersesat ketika di dunia dan tidak akan kesusahan ketika di akhirat, karena dia telah mengamalkan Al-Quran dan telah mengamalkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam surat Thaha ayat 123 Allah Subhanahu wa taala katakan, fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa. Siapa yang sampai kepadanya petunjuk dariku berupa wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, baik itu Al-Qur'an, baik itu sunnah Nabi, sesuai dengan manusia-manusia yang pemahamannya telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni para sahabat, para salafus saleh, maka kata Allah, faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa. Siapa yang dia mengamalkan Al-Quran, mengamalkan hadis sesuai dengan pemahaman para salafus saleh, fala yadhillu wa la yashqa, maka dia tidak akan tersesat di dunia. Tersesat itu apa? Tersesat itu seperti seseorang ingin melakukan satu perjalanan terhadap satu tujuan. Anggaplah dari sini ke kecamatan tertentu, kecamatan Lobener, tapi karena dia tidak tahu arah, malah mengarahnya ke arah kecamatan Karangampel. Ini tersesat nggak? Tersesat, capek, susah, sudah habis waktu, habis ongkos, habis macam-macam, akan tapi tidak sampai kepada tujuan. Ini di dunia saja ketika tersesat itu capek, lebih-lebih di akhirat. Ketika seorang melakukan perjalanan menuju akhirat, kemudian dia beramal dengan amal yang banyak, akan tetapi amalannya tidak sesuai dengan kehendak Allah, tidak sesuai dengan apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah, dia beribadahnya semau sendiri, maka dia tersesat. Amalan-amalannya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yashqa, dan ketika di akhirat orang-orang yang berpedoman terhadap Al-Quran, As-Sunnah dan sesuai dengan pemahaman para sahabat, mereka tidak akan kesusahan. Mereka akan termasuk dari orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala pilih untuk menjadi orang-orang yang bertakwa, yang Allah Subhanahu wa taala sediakan bagi mereka di surga apa-apa yang tidak pernah terlihat oleh mata manusia, apa-apa yang tidak pernah didengar oleh telinga manusia,
dan tidak pernah terlintas dalam benak manusia kenikmatan yang abadi. Melalui apa? Mengamalkan Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman para sahabat. Sehingga patut kita ingat bahwasanya Al-Quran adalah petunjuk hidup dan penawar, penyembuh, rahmat dan sumber kebahagiaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan di muka bumi. Karena Al-Quran adalah kalamullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Yunus ayat 57-58, Ya ayyuhan nas qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin. Wahai para manusia, kata Allah Subhanahu wa taala, kita semua diseru oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini. Wahai para manusia, seluruh manusia, baik yang kafir, yang mukmin, yang ahli maksiat, yang ahli masjid, yang apapun profesinya diseru oleh Allah, berapapun usianya diseru oleh Allah Subhanahu wa taala. Wahai manusia, qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum, telah datang kepada kalian nasihat, pelajaran dari Allah Subhanahu wa taala berupa Al-Qur'an ini. Nasihat bagi orang-orang yang ingin bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an adalah yang akan menghentikan syahwatnya, keinginannya. Ingat, dalam Al-Qur'an ada nasihat. Orang-orang yang mereka dulu fisiknya lebih kuat, kekayaannya lebih berlimpah, dan rumah-rumah mereka lebih kokoh lagi kuat, ketika mereka membangkang kepada Rasul yang telah Allah Subhanahu wa taala utus kepada mereka, dalam Al-Quran diceritakan bahwasanya mereka semuanya binasa, tidak tersisa sedikit pun. Apakah kita mau seperti mereka? Jangan. Sehingga kita harus tunduk patuh kepada petunjuk dari Al-Quran. Wa shifaa'un lima fis sudur, dan Al-Quran juga adalah penawar, obat bagi siapa? Bagi yang ada di hati seseorang. Hati seseorang ini terkadang ada syahwat, ada syubhat, ada condong kepada kemaksiatan. Maka dengan Al-Quranul Karim, Al-Quran akan menghilangkan itu semua. Syubhat yang bisa jadi tersisa dari salah paham terhadap ajaran yang di ajaran Islam, maka dengannya dihilangkan dengan bertanya kepada ahli ilmu yang berkaitan dengan Al-Quran, yang berkaitan dengan sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Syahwat yang bisa jadi keinginan untuk maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala pun akan hilang apabila dibacakan Al-Quran, dipahami Al-Quran, dan mengamalkan apa yang terkandung dalam Al-Quranul Karim. Dan syifa juga, penawar juga bagi penyakit fisik. Apabila dibacakan Al-Quranul Karim, ataupun yang sakitnya membacakan sendiri, maka Al-Quran ini akan menjadi penyembuh bagi orang-orang yang memiliki rasa sakit di tubuhnya. Sebagaimana dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau menceritakan suatu ketika dia melakukan perjalanan bersama dengan beberapa sahabat. Bismillah. Kemudian Abu Sa'id Al-Khudri menceritakan mereka singgah kepada satu kabilah, dan kepala sukunya itu dalam keadaan sakit. Karena mereka singgah dan minta dijamu, tidak dijamu, maka mereka pergi. Kemudian orang di kabilah tersebut, salah satunya mengatakan bisa jadi tamu-tamu tersebut ada yang bisa mantra-mantra, karena ruqyah itu artinya mantra-mantra. Dan orang-orang Arab dulu ketika ada yang sakit, cara penyembuhannya diantaranya dengan membaca mantra-mantra atau ruqyah. Maka dipanggillah Abu Sa'id Al-Khudri. Kata Abu Sa'id Al-Khudri, saya telah datang kepada kalian. Kemudian begitu datang, kalian menolak saya. Padahal kami ini ingin dijamu, dan ini termasuk kebiasaan orang Arab. Apabila singgah di satu kabilah, mereka dijamu.
Maka kata Abu Sa'id Al-Khudri, sahabat yang mulia ini, saya tidak akan membacakan kepada kalian jampi-jampi ataupun ruqyah kecuali apabila ada kesepakatan upah. Maka diberilah kesepakatan upah dengan beberapa kumpulan ekor kambing. Jadi bukan satu dua kan, tapi qati itu kumpulan yang banyak. Maka Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu datang kepada orang yang sakit ini, kepala suku, dalam keadaan yang payah. Kemudian oleh Abu Sa'id Al-Khudri dibacakan surat Al-Fatihah saja satu kali. Maka begitu selesai dibaca, langsung orang ini sembuh seperti tidak pernah sakit sedikit pun. Maka ketika para sahabat ini menceritakan kepada Rasulullah SAW apa yang telah dilakukan oleh Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, maka Rasulullah SAW mengatakan, wa ma yudrika annaha ruqyah. Siapa yang ngabarin kamu wahai Abu Sa'id bahwasanya surat Al-Fatihah bisa dibacakan untuk menjadi penawar buat orang-orang yang sakit. Begitu juga disebutkan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah bahwasanya Al-Quran ini adalah penawar. Ketika seseorang membaca kepada orang yang sakit, lebih-lebih kepada dirinya sendiri yang sakit, maka akan sembuh sakitnya. Disebutkan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim bahwasanya ketika beliau berada di kota Mekah, kemudian beliau mendapati rasa sakit yang luar biasa pada tubuhnya. Maka pada saat itulah beliau membacakan untuk dirinya surat Al-Fatihah. Dan pada saat itu kata Al-Imam Ibnul Qayyim, beliau langsung sembuh. Sehingga beliau pun ketika mendapati ada orang-orang yang sakit, maka orang yang sakitnya ini disuruh baca oleh Al-Imam Ibnul Qayyim untuk dirinya surat Al-Fatihah. Bukan Al-Imam Ibnul Qayyim langsung buka praktek ruqyah kemudian orang yang sakit dibacakan, tidak. Orang yang sakit apabila masih bisa membaca untuk dirinya Al-Quran, diperintahkan untuk membaca sendiri terhadap dirinya sendiri, tidak mengandalkan orang lain. Kita kembali kepada surat Yunus. Wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin, dan Al-Quran adalah petunjuk dan rahmat yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada orang-orang yang beriman. Kemudian judul yang baru dalam kitab ini adalah Prinsip Dasar Islam, dan ini adalah judul dari kitab ini. Disebutkan oleh penulis, beliau mengatakan untuk mengetahui agama Islam dengan benar, ada beberapa hal yang perlu diketahui oleh setiap muslim, yang mana hal-hal tersebut adalah sebagai prinsip-prinsip dasar Islam. Sehingga ketika seseorang mengetahui hal-hal tersebut, dia akan semakin yakin bahwa agama Islamlah agama yang telah diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga ketika seorang itu mengamalkan agama Islam dengan Rasulullah SAW sebagai panutannya, Al-Quran dan Sunnah Nabi dan pemahaman salafus saleh sebagai pedomannya, maka dia pun mendapatkan ridha dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian beliau menyebutkan 14 prinsip dasar Islam yang telah beliau sebutkan. Satu, yang pertama adalah mensyukuri nikmat Islam yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita. Seperti yang saya sebutkan dalam muqaddimah, bahwasanya Islam adalah karunia yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada orang-orang yang Allah subhanahu wa ta'ala cinta. Dalam surat Al-An'am ayat 125, Allah subhanahu wa ta'ala katakan, "Faman yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam." Maka siapa yang Allah subhanahu wa ta'ala kehendaki untuk dia mendapatkan petunjuk dari Allah, yashrah sadrahu lil Islam,
maka Allah Subhanahu wa taala akan lapangkan dia untuk dia itu menerima Islam. Wa man yurid an yudillahu yaj'al sadrahu dayiqan harajan ka'annama yas'adu fis sama. Dan siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki untuk orang tersebut jauh dari jalannya Allah, menjadi orang sesat, yaj'al sadrahu dayiqan harajan, maka Allah Subhanahu wa taala jadikan dadanya sempit, jadikan dadanya sesak, seperti orang yang mendaki ke atas ke langit. Kadzalika yaj'alullahu ar-rijsa 'ala alladhina la yu'minun. Demikianlah Allah Subhanahu wa taala menimpakan siksa kepada orang-orang yang tidak beriman. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala sebutkan bahwasanya orang yang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala adalah sesuai kehendak Allah Subhanahu wa taala. Yang berkaitan dengan petunjuk seseorang menerima agama Islam itu mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada orang yang mampu memilikinya, hanya Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang bisa beragama Islam, hanya Allah Subhanahu wa taala yang mampu membukakan hatinya untuk menerima Islam. Sehingga Allah Subhanahu wa taala lah Maha mengetahui hati-hati manusia. Siapa yang di antara hati-hati tersebut layak untuk menerima agama Islam, untuk menjadi orang-orang yang bertauhid, sehingga hatinya berisi pengagungan kepada Allah, bukan kepada pengagungan kepada manusia, bukan juga pengagungan kepada dunia. Allah Subhanahu wa taala Al-Alim, yang Maha mengetahui siapa di hati-hati manusia yang layak untuk mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah juga Hakim, Maha bijaksana. Ketika Allah Subhanahu wa taala menjadikan sebagian manusia tidak mendapatkan hidayah dari Allah, Allah Subhanahu wa taala bijaksana, mengetahui apa yang mereka lakukan, mengetahui hati-hati mereka, mengetahui bahwasanya hati-hati tersebut akan condong dan jauh dari agama Islam, sehingga Allah Subhanahu wa taala gelincirkan hati-hati mereka jauh dari hidayah Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala tidaklah menzalimi hamba-hambanya. Allah katakan dalam ayat ini siapa yang Allah kehendaki. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun ketika berdakwah, beliau berdakwah kepada kerabat-kerabatnya. Beliau berdakwah kepada manusia, maka kerabat-kerabatnya seperti Abu Lahab, seperti Abu Talib, mereka tidak menerima dakwahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Lahab sampai memerangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam Al-Qur'an, orang yang pertama kali divonis oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya dia penghuni api neraka, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berdakwah, itu adalah pamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, saudara ayahnya, langsung saudara ayahnya, bukan orang lain. Sehingga ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan orang-orang Quraisy pada tahun ketiga kenabian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengamalkan perintah Allah, wa anzir ashiratakal aqrabin. Engkau kumpulkan, engkau berilah peringatan wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kerabat-kerabatmu. Rasulullah kumpulkan orang-orang Quraisy. Maka ketika mereka dikumpulkan semuanya di Bukit Safa, maka Rasulullah katakan, apakah kalian percaya kepadaku apabila saya katakan kepada kalian apabila di belakang gunung ini ada pasukan yang akan menyerang kalian? Maka semuanya serentak mengatakan apa? Ya Muhammad, ma jarradna minka kadhiba. Wahai Muhammad, kami tidak pernah mendapati engkau dusta. Tidak pernah. Tidak pernah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada mereka secara langsung bahwasanya dirinya dipilih oleh Allah menjadi seorang rasul, menjadi seorang nabi
menjadi pemberi kabar gembira bagi orang-orang yang taat kepada Rasulullah, taat kepada Allah. Rasulullah menjadi pemberi kabar gembira kepadanya bahwasanya dia akan menjadi penghuni surga, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi pemberi kabar peringatan bagi orang-orang yang kafir dan tidak tunduk kepadanya bahwasanya dia akan diancam dengan api neraka. Rasulullah kabarkan itu. Dari sekumpulan orang yang banyak ini, yang berdiri cuma satu. Siapa? Abu Lahab, pamannya Nabi. Dia mengatakan apa? Tabban laka ya Muhammad, alihadza jama'tana, sungguh celaka engkau wahai Muhammad. Apakah karena ini engkau ini mengumpulkan kami? Tabban laka sa'iral yaum, celaka engkau seharian penuh, kata Abu Lahab. Maka pada saat itulah Allah subhanahu wa ta'ala turunkan dan vonis Abu Lahab sebagai penghuni api neraka. Dengan dalam surat Al-Masad atau surat Al-Lahab ayat 1 sampai 5. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Sungguh binasa kedua tangan Abu Lahab dan dia pun pasti binasa. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Apa yang dia miliki tidak akan berguna baginya, hartanya dan anaknya. Sayasla naran dzata lahab, dan Abu Lahab ini akan masuk ke dalam api neraka, divonis sama Allah subhanahu wa ta'ala dalam satu kali pembangkangan. Wa imra'atuhu, divonis untuk menjadi penghuni api neraka. Wa imra'atuhu hammalatal hatab, dan istrinya Ummu Jamil adalah orang yang senantiasa membawa kayu bakar. Bisa artinya membawa kayu bakar, dia ini senantiasa membawa kayu bakar untuk mengganggu jalan-jalan yang senantiasa dilalui oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ataupun hammalatal hatab yang artinya senantiasa menghasut suaminya supaya suaminya makin benci kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menghasut orang lain untuk membenci kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Lahab dan Ummu Jamil ini, satu pasang ini bukan hanya paman, akan tapi besannya Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk dua putri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini sangat pukulan yang sangat telak buat Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mengawali dakwahnya. Kemudian pamannya Nabi yang lain, Abu Talib, walaupun dia itu sayang kepada Nabi, walaupun dia ini sebagai pelindung untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi dia pun mati di atas kekufuran, sehingga Allah subhanahu wa ta'ala katakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha. Engkau itu wahai Nabi Muhammad tidak mampu memberikan hati manusia untuk menjadi orang-orang yang beriman, tidak mampu. Itu hanya milik Allah, dan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Sehingga seakan-akan pelajaran yang keras buat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dua orang terdekatnya tidak beriman, akan tetapi orang-orang asing yang tidak ada hubungan kekerabatan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka beriman, mereka mempertahankan keimanan mereka walaupun disiksa dengan siksaan yang sangat berat, seperti Bilal bin Rabah. Bilal bukan orang Arab. Bilal orang yang berkulit hitam legam, budak belian. Akan tetapi mengatakan kalimat la ilaha illallah, kemudian membela dan menjaga tauhid yang ada di hatinya, hidayah tersebut, walaupun majikannya menyiksa dia dengan siksaan yang sangat berat sekali. Antum bayangkan di terik panas tanah Arab yang luar biasa, dia dijemur, kemudian bukan hanya dijemur, tubuhnya ditindih dengan batu yang sangat besar. Sehingga pada saat itu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu melihat, kemudian menawar kepada majikannya supaya membeli Bilal. Maka kata majikannya ini, saya tidak akan menjual Bilal kecuali dengan harga yang mahal.
karena tahu bahwasanya Abu Bakar akan membeli Bilal berapapun harganya. Maka dibeli oleh Abu Bakar dengan harga yang mahal. Dan kemudian para sahabat ridwanullahi alaihim pun sangat menghormati Bilal bin Rabah. Walaupun bukan orang Arab, walaupun rambutnya itu seperti kismis, walaupun hidungnya pesek, para sahabat Nabi ridwanullahi alaihim sangat hormat kepada Bilal bin Rabah. Karena Bilal ini contoh yang luar biasa yang jadi pelajaran buat para sahabat. Sehingga para sahabat memanggil Bilal bin Rabah itu sebagai Sayyid, pemimpin kami, tuan kami. Sehingga ada perkataan yang beredar di antara mereka, Abu Bakrin Sayyiduna qad a'taqa Sayyidana. Abu Bakar ini adalah tuan kami, pemimpin kami, dan dia Abu Bakar ini telah membebaskan Sayyid kami, tuan kami. Sehingga latar belakang para sahabat sebelumnya itu telah hilang dengan Islam, petunjuk dari Islam, dan dia menjadikan Islam itu sebagai identitas yang tinggi, mengalahkan garis keturunan, mengalahkan asal muasal, sehingga di mata para sahabat Bilal bin Rabah adalah salah seorang tuan dan pemimpin yang harus dihormati. Jadi pelajaran untuk nabinya apa? Wahai Nabi, engkau menginginkan Abu Talib menjadi orang yang beriman, berusaha, akan tapi Allah subhanahu wa ta'ala menginginkan Bilal ibn Rabah dan orang-orang yang lain yang mereka tidak memiliki hubungan kerabatan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ. Dan siapa yang Allah subhanahu wa ta'ala ingin palingkan darinya dari hidayah dan petunjuk, maka Allah subhanahu wa ta'ala jadikan hatinya itu sempit, hatinya itu sesak, seakan-akan dia mendaki ke atas. Ini menunjukkan bahwasanya hati orang-orang yang tidak menerima Islam itu adalah hati yang sempit, hati yang sesak. Ini pelajaran yang pertama. Pelajaran yang kedua, ayat ini menunjukkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah subhanahu wa taala. 400 berapa nih sekarang? 47 ya, 46 yang lalu. Nabi SAW seorang ummi, tidak bisa menulis dan membaca. Dan pada saat itu dunia dalam keadaan jahil semua. Tidak ada yang tahu pada saat itu kalau seseorang itu makin ke atas, oksigen makin tipis, gak ada yang tahu. Allah subhanahu wa ta'ala mengabarkan dari dalam ayat ini bahwasanya seseorang ketika makin ke atas, maka dia akan makin merasa sesak dadanya. Karena apa? Oksigen yang sangat tipis, menunjukkan bahwasanya Al-Quran diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala yang mengetahui segala sesuatu. Dalam ayat yang lain, surat Az-Zumar ayat 22, kita ambil prinsip yang pertama aja ya. أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه. Maka apakah orang-orang yang dibukakan hatinya oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk menerima agama Islam ini, dia mendapatkan cahaya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Fawailul lil qasiyati qulubuhum min dzikrillah. Maka celakalah orang-orang yang hatinya telah membatu karena lalai dari mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Hatinya keras karena tidak berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ulaika fi dhalalim mubin. Maka mereka semua di dalam kesesatan yang sangat nyata. Artinya dari ayat ini, orang-orang yang tidak mendapatkan hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala,
maka mereka tidak mendapatkan cahaya, mereka senantiasa berada dalam kegelapan, mereka senantiasa dalam kerugian, sehingga mereka tidak bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil, mana yang baik dan mana yang buruk, sehingga kehidupan mereka ini kehidupan yang tidak berpedoman. Sehingga orang-orang yang demikian dalam keadaan kufur, tidak mendapatkan petunjuk dari Allah, Allah Subhanahu wa taala katakan hewan ternak lebih baik daripada mereka. Karena mereka memiliki hati, hati itu digunakan untuk berpikir, tidak untuk mencerna kebenaran. Mereka memiliki mata, akan tapi matanya tidak digunakan untuk mentelaah petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka memiliki telinganya tidak digunakan untuk mendengar sesuatu yang baik yang dengannya keimanan bertambah kepada Allah dan dia pun masuk dalam Islam. Maka Allah Subhanahu wa taala katakan orang-orang yang demikian, ulaika kal an'am bal hum adall. Mereka itu seperti hewan ternak, bahkan mereka lebih sesat daripada hewan ternak. Karena hewan ternak tidak diberikan hati oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memahami dan mencerna, akan tapi manusia diberikan itu semua, akan tetapi mereka lalai dan tidak mengindahkan peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang dengan membahas kitab ini, prinsip dasar Islam. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan.